Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rakyat di channel aku di episode lain dari dua. Kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai impian aku ketika aku menikah di Malaysia ini. Negara Malaysia disebutkan negara tetangga yang paling yang paling erat di dunia di negara. Nah, negara Malaysia di situ memang dekat dengan itu dikenai sebagai negara tetangga. Jadi kenapa apa impian harapan ini impian aku kalau aku menikah di Malaysia itu mulai dengan tradisi yang sama ada seperti di sini di Indonesia dengan ijab kabul dan ada resepsi. Tapi dilakukan yang sederhana mungkin. Nah, mungkin karena saya ini orangnya spesial dibanding wanita yang lain karena aku sekali lagi seorang penyandang autistik. Mungkin menikah di Malaysia ini ada satu-satunya pilihan orang lain. Biasanya kan kalau itu kan bebas. Tapi tradisi untuk menikah di Malaysia cuma pilihan mereka yang mau memiliki sahabat hidupnya, misalnya orang Malaysia yang mungkin ada yang bermental sama. Ini cuma impian aku ya. Jadi kalau pernikahan resepsi di Malaysia itu kan sama sedikit berbeda dengan Indonesia. Jadi ada ijab kabul tetap sama. Terus ada resepsinya disebut juga dengan majelis persandingan. Nah, maksudnya itu bagi kalian yang masih mau tahu apa perbedaan ijab kabul di Malaysia dengan di sini, ijab kabul memang sama aja ya, tapi ada pengantinnya harus disampingkan dengan sang ibu ya. Ada juga pernikahan yang pernikahan di Malaysia dengan adanya wali ya, adanya wali wanita, pengantin wanita, wali pengantin tetap sama. Terus kemudian jadi kalau sahabat hidupku nanti bisa melakukan ritual yang sama ya, atau melakukan air mata bahagia ya seperti itu. Memang di Malaysia itu kan juga sama ya seperti di sini. Terus kemudian dengan soal resepsi, mungkin resepsi pernikahan ini bisa diadakan para tamu undangan yang seadanya aja ya, misalnya baik teman, sahabat keluarga. Ya mungkin resep makanannya itu bisa yang biasa khusus diperuntukkan untuk bagi autistik ya, karena kan memang orang biasanya kan autis itu kan kalau makanan itu kan khusus, tidak mengandung gula-gula, tidak mengandung tepung terigu, terus tidak mengandung susu, tidak mengandung pewarna. Mungkin yang sederhana mungkin aja bisa tetap ada nasi, ada kue yang dengan bahannya gitu ya, tepung beras, kue tepung beras seperti itu. Nah, jadi impian menikah dengan sihir manis itu memang sebenarnya juga penting sekali, sekaligus mempersiapkan bulan madu langsung di sana. Supaya kenapa tujuannya? Tujuannya nih tujuannya untuk menghemat biaya yang ada di Indonesia itu tetap terjaga, dan ketika pulang kembali dari Malaysia ke sini, nih misalnya nih. Jadi aku bulan madu di Malaysia itu kan bisa sekedar bukan hanya sekedar travel menuju spot wisata aja, tapi juga mempersiapkan planning untuk menjalani hidup baru ya, bisanya membantu pekerja keluar orang tua ya. Iya sih, membantu pekerja orang tua juga cukup wajar. Kenapa? Ini jadi peran sekali loh, seperti kita lihat di beberapa film pendek Malaysia yang biasanya kan kalau di sebelum momen lebaran itu kan pasti di Malaysia itu ada film pendek ya berkaitan dengan hari raya. Ya, itu sebutan hari raya itu kan sebutan untuk lebaran yang ada di Malaysia. Ya bawa keluarganya langsung, bawa keluarga yang itu juga penting sekali. Ini saya mengikuti, jadi sebenarnya kehidupan anak-anak tuh bisa bukan hanya sekedar seperti novela aja, tapi juga dari telefilm atau sinetron Malaysia yang bisa kebanyakan story-nya itu tentang kepentingan orang tua. Ya sekadar mengikuti artis itu sendiri lah. Jadi sebenarnya kaidah dari impianku tadi menikah di Malaysia itu adalah untuk saya menghemat pendapatan di Indonesia itu kan juga mempersiapkan mental diri untuk bisa menyambut kelahiran anak buah hati dengan persalinan yang boleh normal, boleh sehat. Tapi kalau misalnya menyatakan normal, kalau anak tersebut nyatakan mengalami keguguran masalah penyakit hati, gugurkan saja anaknya. Ya ikhlasin aja, tapi sebagai penggantinya adalah dengan mengadopsi anak angkat dari panti sosial dan panti asuhan. Dan jika sesar harus dapat proses yang baik ya, harus dikonsultasikan terlebih dahulu ya dengan melakukan cek kesehatan setelah pranikah, dan juga proses besarnya seperti apa untuk sesar. Nah, jadi supaya nanti ketika Allah itu kan mengatur jodohnya nih, tapi kalau belum tahu, Allah belum menentukan jodohnya, tidak apa-apa, ikhlas, terima saja dengan ikhlas. Ini sekedar impianku aja ya, supaya nanti bagi semua wanita yang mengharapkan menikah ataupun belum, kayak bisa tercapai dengan terlaksana. Jadi kan biasanya kan banyak sekali tuh banyak orang-orang yang memutuskan, ada yang tidak menikah karena alasan kesehatan, alasan mental, alasan sosial. Ya takdir aja, terima kasih, dan suatu saat pasti akan muncul sosok sahabat hidup kalian masing-masing yang akan menjadi pendamping teman setia kalian. Oke, untuk video kali ini juga bisa bermanfaat.
Dan jangan lupa sebiasa tuh follow sosial media aku, kapan juga subscribe aku di sini untuk lebih tahu apa impian kalian dari ketika menikah di luar negara, tapi dengan mayoritas penduduknya adalah Islam atau agama kalian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.